kali ini adalah genetik toksin, ya. Nanti lebih jauh ke karsinogenesis, ya, menyebabkan kanker serta metal toxicity. Nah, pertama kita akan membahas genetik toksikologi, ya. Jadi toksikologi yang berkaitan dengan genetik atau gen. Kalau kita belajar genetik toksikologi, berarti kita belajar senyawa atau ya faktor-faktor yang menyebabkan perubahan pada materi DNA, ya, perubahan pada materi DNA yang nanti bisa diturunkan, ya, yang bisa diturunkan, dan juga perubahannya juga, ya, pada proses pembuatan DNA tersebut, ya. Oke, jadi pada hereditary material atau DNA-nya sehingga nanti bisa diturunkan, atau pada proses yang melibatkan genetik materialnya, ya. Kalau hanya melibatkan proses, ya, melibatkan proses, kemungkinan nanti tidak diturunkan ke offspring, kepada anak-anaknya, ya, hanya pada parentalnya. Tapi kalau sudah mengenai ke hereditary material atau DNA, ada kemungkinan nanti bisa diturunkan kepada anak turunannya, ya. Nah, nanti kita akan membahas juga genotoxicity. Misalkan, ya, genotoxicity, toksisitas pada gen, ya. Contohnya adalah rusaknya utas ganda dari DNA, ya. Rusaknya utas ganda DNA, atau kita juga membahas nanti mutagenicity, ya, transmisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi mutagen, ya, organisme yang sudah mengalami mutasi. Nah, berarti nanti akan diturunkan, yang mutasi tersebut akan turun temurun, ya, dari satu generasi ke generasi yang lain, ditransmisikan seperti itu. Lalu mekanismenya apa saja yang nanti berkaitan dengan genetik toksikologi ini? Nanti ada DNA damage, ya, ada kerusakan DNA, terus kita juga membahas DNA repair, ya. Lalu pembentukan mutasi gen, ya. Lalu pembentukan perubahan kromosom, ya, perubahan kromosom. Ini yang mekanismenya, ya, yang bisa menyebabkan mutagenesis, ya, yang bisa menstimulasi mutagenesis. Nah, tentu saja, ya, ini sudah sepertinya sih, ya, sudah dibahas di bagian biokimia molekuler atau yang bagian molekuler. Kita juga akan membahas cancer and genetic risk assessment dan chemical carcinogenesis. Oke. Nah, ini sejarahnya kalau bagi saya sih nggak terlalu penting, ya, nanti dibaca aja, ya, berkaitan dengan ditemukannya sinar X, dan itu ternyata bisa menginduksi, menstimulasi terjadinya mutasi pada lalat buah, ya, di Drosophila. Jadi ternyata radiasi bisa meningkatkan, ya, efek mutasinya. Bisa, sebenarnya mutasi itu kan ada, ya, sudah alami ada pada makhluk hidup, tapi dengan adanya radiasi dia bisa meningkatkan tingkat mutasi. Atau yang lainnya juga, ini ada yang diteliti oleh Sachs, ya, meneliti tentang kromosom. These are now recognized to be two double strand breaks or base damage. Oke, ya. Jadi terus ini apa, ya? Nitrogen master, ya, atau bacanya apa, master, bahasa Italia kali, ya. Terkenal di makanan, ya. Kalau master itu bisa juga ini, ya, pas proses kemoterapi kalau nggak salah juga melibatkan agen-agen yang disebut master. Nanti bisa dicek kembali, ya. Oke, saya bukan bagian
apa ya, yang kompeten di onkologi ya. Jadi nanti bisa dicek kembali. Oke, nah ini penelitiannya menggunakan Drosophila juga ya sebagai hewan model. Dan yang lainnya nanti bisa dibaca. Oke, kita review kembali pemahaman kita tentang mutasi. Ya, jadi mutasi berarti ada yang berubah ya, di genotipe suatu organisme. Apa yang berubah di situ ya genotipenya, yaitu di DNA sequence-nya. Di sequence DNA-nya ada perubahan. Kalau ada perubahan di DNA sequence, maka bisa jadi akan mengubah juga fenotipenya. Ya, bisa jadi mengubah fenotipenya. Misalkan ya, kalau yang kasus kalau ini ya agak berbeda ya. Jadi kalau di Hiroshima Nagasaki ya terkenal kalau di Jepang gitu ya. Itu. Jadi kan ada orang-orang yang terkena bom atom ya, radiasi, lalu dia jadi cacat. Cacat ya. Jadi secara fisik dia berubah, secara genetik juga berubah ya. Kadang itu tidak diturunkan kepada keturunannya, tapi ada juga yang diturunkan seperti itu. Ya. Jadi fenotipenya ya bisa jadi ada perubahan, tapi ada juga ya itu nggak berubah fenotipenya. Tapi kalau yang tadi ada kecelakaan ya, misalkan kena radiasi ya di bagian nuklir, atau tadi ada peristiwa pemboman ya, kena bom ya, terus kena radiasinya, maka besar kemungkinan ya fenotipenya itu akan berubah. Oke. Tidak hanya pada manusia ya, contoh-contohnya mutasi-mutasi itu kan dengan radiasi bisa diaplikasikan ke buah ya, tanaman ya, untuk mendapatkan tanaman yang punya karakter sesuai yang diharapkan misalkan ya, biasanya pakai mutasi ya. Ini yang teman-teman dari Batan biasanya mereka mencoba mengaplikasikan tenaga nuklir ya, radiasi, untuk mendapatkan tanaman yang lebih istilahnya, yang lebih menguntungkan bagi kesejahteraan manusia. Ya. Ada juga istilah mutan. Ya, mutan artinya yang sudah mengalami mutasi. Jadi kalau kalian seneng ya komik-komik Marvel ya, itu kan banyak mutan ya. Artinya sudah ada perubahan genetik di situ ya, sehingga mengubah kemampuan dari organisme tersebut. Tapi mutasi biasanya yang kita kaji, yang kita dalami, mutasi itu cenderung yang kita dapatkan ya, yang kita dapatkan kalau di manusia itu cenderung harmful ya, artinya berefek buruk bagi manusia. Ya, berefek buruk bagi manusia. Mutasi yang menguntungkan ya mungkin ya baru ada di komik-komik Marvel tersebut ya. Kalau yang di kenyataan di manusia saya nggak tahu ya apakah itu ada perubahan atau enggak. Tapi kalau di tanaman ya, saya baca beberapa paper itu mutasinya bisa menguntungkan manusia ya, menguntungkan manusia maksudnya mendapatkan hewan yang karakteristiknya dibutuhkan ya, misalkan lebih besar atau bijinya jadi nggak ada, sehingga kita bisa makan buah tersebut tanpa ragu ya, makan semuanya tanpa ada kekhawatiran nanti makan bijinya dan sebagainya, seperti itu. Oke. Dua hal ya, atau dua tipe mutasi yang kita kenal, ada mutasi spontan, mutasi spontan, yang kedua mutasi yang diinduksi dari agen yang menyebabkan mutasi. Kalau mutasi spontan artinya tidak ada eksposur ya, tidak ada paparan, jadi langsung ya.
bisa dilihat di gambar ini ya, yang di sebelah kiri ini ada agen-agen yang menyebabkan mutasi. Artinya dia ada induksi yang menstimulasi eksperimen. Misal kita pengen lihat band DNA ya pada percobaan elektroforesis, misal dengan SDS stage, maka kebiasaan di kita kan menggunakan sinar UV, dicek, nanti dilihat apakah band DNA-nya sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, misalkan DNA-nya, bandnya baik atau tidak, pitanya itu bagus atau tidak, itu kan pakai UV. Dan kita nggak boleh melihat dengan mata telanjang ya, tapi harus ada kacamata pelindungnya ya. Misalkan apa yang kayak face shield ya, seperti itu. Atau kalau kita pada saat apa tuh eksperimen menggunakan mikroba, entah kapang atau bakteri, ya biasanya kita sterilisasi dulu, ya di alkohol dulu, terus nanti setelah di alkohol semuanya, seluruh bagian dari di dalam bahkan di kaca ya yang berhadapan dengan kita ya di laminar airflow itu ya itu diseka dengan alkohol 70%, habis itu dikasih UV light ya, UV light-nya di turn on, habis itu kurang lebih biasanya sih kalau saya penelitian 10 sampai 15 menit ya untuk mensterilisasi, ya, mematikan virus atau kontaminan yang ada di dalam laminar yang tidak mati dengan alkohol 70%. Ya, bisa menggunakan UV light. Nah, ketika kita turn on UV light, ya jangan kita tungguin di situnya. Ya, kalau di biokim dulu saya lupa ya. Sekarang ada tutupnya atau enggak gitu ya. Itu di laminar ada tutupnya. Ya, ditutupin kain hitam ya biasanya. Tapi kalau dulu saya di Jepang itu ya nggak ada. Jadi kalau ada dinyalakan UV light-nya ya saya pergi aja, pergi. Begitu. Bisa juga sinar radiasi. Ya sinar radiasi banyak banget ya. Ada X ya, alfa, beta, gamma itu juga merupakan sinar radiasi. Atau ya bahan-bahan kimia. Ya bahan-bahan kimia tertentu juga bisa menyebabkan mutasi. Ya. Nah, lalu di sini ada juga yang spontan. Ya, artinya tidak ada faktor yang luar, ya, agen luar kimia atau fisika yang menyebabkan mutasi. Tapi itu berasal dari proses yang terjadi pada organisme tersebut. Misalkan kalau manusia, di sistem kita ada yang namanya sistem DNA repair, ya, perbaikan DNA. Jadi secara alami, ya, kita kan mengalami apa? Sel-sel kita mengalami cell cycle, ya, mengalami apa? Cell cycle, ya. Jadi peremajaan istilahnya, ya, peremajaan sel. Ya, tentu saja ya. Kalau kita dari bayi terus menjadi dewasa sampai saat sekarang, berarti kan sel-selnya beregenerasi. Nah, ketika mereka mengalami melakukan cell cycle tersebut, ya kadang ada kesalahan, ya kesalahan baca dan lain sebagainya. Maka yang menciptakan kita itu sudah menciptakan supporting apanya ya, menjadi ada peristiwa yang dia ngecek ya, ngecek salah atau tidak saat si replikasi tersebut misalkan. Ya, itu si peristiwa di DNA repair kan. Kadang DNA repair-nya ini, proses DNA repair atau gen-gen yang menyebabkan atau yang dia bertanggung jawab untuk repairing DNA, ini mengalami mutasi juga. Maka peristiwa apa kemampuan dia untuk merepair juga jadi salah, ya, sehingga terjadi error.
Atau bisa juga ya kesalahan pada saat transkripsi. Ya, pada saat transkripsi salah, atau pada saat polimerisasi juga salah, ya, replikasi juga salah. Ya, artinya pada proses yang terjadi alami dalam tubuh. Ya, ini mutasi spontan. Nah, contohnya ini ada apa? Ya kesalahan pada apa istilahnya bahasa, pasangan bahasa ya. Jadi biasanya kalau A berpasangan dengan T atau G berpasangan dengan C, ATGC ya. Ini berubah, A bisa berpasangan dengan C atau berpasangan dengan G. G bisa berpasangan dengan A atau T ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena ada tadi ada kesalahan ya pada DNA repair, atau ada kesalahan pada proses transkripsi, polimerisasi atau replikasi. Kita mengenal juga beberapa istilah ya, mutasi titik. Yang mutasi titik artinya ya mutasi yang terjadi pada satu ya nukleotida ya. Mutasi yang terjadi pada satu nukleotida. Nah, bayangkan ya, satu nukleotida itu berubah ya. Kalau normalnya perhatikan seperti ini. Perubahannya gimana? Misalkan ya, ada substitusi. Artinya pergantian yang seharusnya dia C ya, diganti dengan T. Sitosin diganti dengan timin. Maka ya hasilnya di sini ya, kalau ini T berarti harus A. Padahal di awalnya GAA, tapi hasilnya jadi triple A. Kalau GAA itu glutamin ya. Terus menjadi lisin. Glutamat ya. Oke, jadi seperti itu. Ada perubahan-perubahan yang yang disebabkan karena kesalahan ya, satu basa. Bisa substitusi, nanti bisa insersi, bisa juga delesi. Jadi ada pengurangan. Insersi berarti ada penambahan sehingga nanti menggeser urutan dari basa nukleotida setelahnya. Sehingga nanti asam amino yang dikode juga berubah. Ya. Ya, kita mengenal ada missense, nonsense, silent mutation, ya, terus frame shift mutation. Ya. Ada juga chromosomal mutation, jadi mutasi pada tingkat kromosom. Ya. Mutasi pada tingkat kromosom. Nah. Kalau terjadi mutasi pada kromosom, maka ya, kemungkinan ada perubahan morfologi ya, dan jumlah kromosomnya. Morfologinya berubah dan jumlah kromosomnya juga berubah. Oke. Contohnya ya, kalau yang berkaitan dengan jumlah, yang awalnya si kromosom itu berpasangan ya cuma sepasang, berarti ada dua ya, ada dua tapi ternyata ada tiga ya, trisomi ya, atau ya yang seharusnya dua tadi cuma satu, jadi monosomi. Ada juga peristiwa jumlahnya jadi bertambah ya. Ada organisme yang istilahnya yang mengalami poliploid ya, organisme poliploid ya. Dulu kalau belajar tentang ini ya, biji ya, tentang biji tumbuhan ya, kalau nggak salah ada yang organisme poliploid dan sebagainya, nanti ada perubahannya juga di bijinya, bisa kita lihat. Atau delesi, nah di delesi ini berkaitan dengan strukturnya ya, tidak pada jumlah, ada yang
lebih pendek atau yang lebih panjang, ya. Atau ada inversi, ya. Jadi awalnya seperti ini, diperhatikan ada terjadi flip, ya. Jadi perubahan. Oke. Atau terjadi translokasi, ya, pindah dari sebagian lokus yang ada di kromosom ini, ya, berpindah ke sini. Yang di sini juga berpindah ke yang sini. Jadi terjadi translokasi. Contoh, ya, contoh dari mutasi kromosom ini kan akan mengubah tadi. Kalau terjadi mutasi pada kromosom, kemungkinan mengubah morfologi, artinya nanti akan mengubah fenotipnya juga. Ya, contohnya pada peristiwa apa ya? Ada penyakit yang namanya cat eye syndrome. Ya, cat eye syndrome itu jadi matanya itu punya mata yang seperti kucing. Ya, jadi tidak pakai, ini bukan lensa kotak ya, kotak lens ya. Tapi memang benar dia bentuk apa tuh namanya? Matanya, ini bagian apa? Saya lupa. Ya. Dia bentuknya seperti itu. Ya, seperti kucing, ya. Telinganya juga seperti itu. Ya, telinganya juga berubah. Ya. Dan ini biasanya berkaitan dengan nanti rentan tidaknya dia dengan penyakit yang ada di luar seperti itu. Apakah dia akan mudah terpapar, ya, seperti itu. Kalau nggak salah ada model juga ya di luar negeri, ada model yang penderita cat eye syndrome ini, ya, terkenal modelnya. Oke, jadi itu ya contoh dari mutasi yang menyerang pada kromosom. Dan mutasi, ya, apakah tadi bisa diturunkan ke anaknya atau hanya menyerang pada parentalnya saja, pada individu tersebut saja, ya. Ini sangat bergantung pada tempat mutasi itu terjadi. Kalau mutasinya terjadi pada sel somatik, ya, artinya semua sel yang tidak di luar sel sperma dan sel telur, berarti kan sel somatik, ya. Kemungkinan besar enggak. Tapi kalau dia nyerangnya pada parental gametes, ya, sel-sel yang nanti diturunkan, kita germline, ya, maka kemungkinan besar dia akan diturunkan ke turunannya. Nah, ini contohnya, ya, kalau dia menyerang gamet, ya, entah itu sel telur atau sperma, ya, maka dia akan diturunkan ke keturunannya. Entire organism carries the mutation. Jadi satu kesatuan organisme tersebut akan membawa mutasi. Ya. Tapi kalau dia nyerangnya pada sel somatik, maka menyerang pada bagian tertentu saja. Misalkan, ya, di daerah tertentu di kulit, misalkan, ya, ada tandanya, ya, itu berarti mutasinya pada sel somatik saja. Tadi kita sudah review pengetahuan kita tentang beberapa mutasi, ya, jenis-jenis mutasi. Kita juga mengenal adanya mutagen, ya, yaitu bahan kimia atau kondisi fisik tertentu, ya, yang dia bisa mengubah gen kita. Biasanya terminologi ini digunakan untuk yang berefek buruk, in a harmful way. Perubahan genetik tersebut kita kenal sebagai mutasi, berarti yang menyebabkan berarti mutagen, ya. Jadi bisa membedakan antara mutasi dan mutagen. Macam-macam ya mutagen, bisa physical mutagen, ya, chemical mutagen, atau biological mutagen. Nah, kalau physical mutagen misalkan yang dia prosesnya dengan mengionisasi
contohnya sinar, ya, radiasi sinar, ya, alfa, beta, atau gamma, sinar X, ya, bisa juga beberapa ini ya radiasi logam, ya, kobalt 60 atau cesium 137. Artinya ini ada juga non ionizing, ya, UV rays, ya, sinar UV. Nah, kalau yang chemical mutagen, misalkan halourasil atau turunan uridin atau beberapa senyawa kimia, ya, NO2, hidroksilamin, ya, sodium azida. Ada yang tahu sodium azida digunakan untuk apa? Oke, kembali lagi, ya. Atau ini ya, chemical mutagen, contohnya ETBr, ya, etidium bromida di sini. Etidium bromida biasanya digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Ada tadi biological mutagen, ya. Ya, contohnya ada virus, ada bakteri. Ya. Contohnya virus atau bakteri, atau ada transposon, ya. Nanti cari tahu ya transposon itu apa. Ya. Atau yang kita familiar, ada virus dan bakteri. Dan bakteri dan virus sebenarnya kalau dia sendiri itu nggak bisa menyebabkan mutasi, ya. Tapi kenapa kok dia menyebabkan mutasi? Karena ketika dia nempel ke misalkan ke manusia, ya, DNA-nya dia, misalkan viral DNA ini, dia bisa masuk ke apa DNA-nya manusia. Di sini might integrate into the human genome and change the genetic composition during cell division. Ya, jadi sudah terintegrasi, lalu dia akan ikut ter apa ya? Ikut pada proses cell division, pembelahan sel. Nah, nanti dia akan ikutan terus menerus. Jadi offspringnya atau keturunannya, ya, itu akan, apalagi kalau dia kena ke gamet, ya, sel-sel gamet, ya, nanti akan masuk, ya, seperti itu. Ya, dia menyebabkan mutasi, ya. Oke, contohnya, ya, beberapa riset menunjukkan bahwa, ya, kanker, ya, kurang lebih 15% kanker yang terjadi pada manusia itu diyakini itu asalnya dari infeksi virus. Ya, ya, yang lainnya dari mana? Dari yang lain, ya, karsinogenik agent atau karsinogen, ya, bahan kimia atau radiasi fisik, ya, seperti itu. Oke. Ya, kalau ada biological mutation, biological agent, ya, tadi bisa mendisrupt regulatory pathway, artinya ada pathway kimia, ya, dan dia sebagai regulator yang meregulasi dalam metabolisme tubuh, dia terdisrupsi, ya. Oke. Atau pada peristiwa ada cellular checkpoint, ya, cek, ya, cellular checkpoint. Pada DNA repair juga, ya, kalau ada mutasi. Oke, contohnya human papilloma virus, ya, atau Epstein-Barr virus, atau hepatitis, ya, hepatitis virus atau simian virus. Ada yang tahu nggak human papilloma virus itu biasanya dikenal itu nyerangnya ke siapa? Lalu, nah, ini Epstein-Barr virus, ya, Epstein-Barr virus ini, ya, berkaitan dengan link to human tumor development, contohnya Burkitt lymphoma, nggak tahu ini how to pronounce-nya, ya, Burkitt lymphoma, ya, terus nasofaring, ya, karsinoma, dan seterusnya, ya. Nah, ini bisa dibaca. Yang unik adalah ternyata jenis virus ini banyak ditemukan di daerah yang dia pandemi malaria,
ya. Jadi jenis virus ini banyak ditemukan di daerah yang dia pandemi malaria atau kejadian malarianya banyak. Ya, contohnya ya daerah tropis banyak, di Afrika atau di Papua juga banyak, ya. Nah, kenapa? Karena ternyata ya ketika ada eh, Plasmodium malaria, ya, dia juga bisa ditransmisikan, saya berkaitan gini. Kalau ada Plasmodium malaria, berarti nanti ada EBV virus yang nanti ditransmisikan atau terjadi lonjakan EBV, ya. Bisa jadi ya, bisa jadi ada keterkaitan seperti itu. Bisa jadi dia mentransmisi EBV sebagai vektornya, ya. Jadi kemungkinan apa namanya, herpesnya lebih tinggi. Oke. Lalu tadi ada hepatitis virus, ya. Kita mengenal ada hepatitis B virus, ada hepatitis C virus. Oke, nanti bisa cari sendiri ya, hepatitis B virus. Ini viral DNA degrades into host genome, yang dia bisa terintegrasi ke host genomnya, ke inangnya, dan bisa menyebabkan infeksi yang kronis dan apa ya, inflamasi ya, peradangan. Ya. Ini bisa berimbas ya. Ini viral protein affect tumor suppressor protein. Tumor suppressor protein. Nanti ada pembahasan tumor suppressor protein. Terus ada hepatitis C, ya. Dan yang sekarang ada itu biasanya untuk mengatasi, ya, obatnya itu obat untuk apa ya? Kalau masalah hepatitis C itu banyak ya, banyak. Di Indonesia juga ada hepatitis C. Dan biasanya yang kalau kajian atau pembahasan hepatitis B atau hepatitis C, biasanya kita membandingkan mana yang lebih letal atau lebih berbahaya, ya. Tapi sama ini belum ada obat untuk hepatitis B, ya. Jadi sama-sama mematikan, ya, berbahaya, tapi kalau hepatitis B belum ada obat untuk menangani. Oke, lalu ini ada physical mutagen, ya, physical mutagen. Contohnya adalah radiasi, ya, radiasi. Sorry, ini melompat, ya, radiasi, ya. Radiasi itu apapun itu ya, radiasi, dan itu dikatakan sebagai universal karsinogen, ya. Kalau ada sinar radiasi, ya, physical mutagen ini berarti dia universal karsinogen. Tidak terbatas pada apa namanya, jenis atau spesies organismenya, ya. Entah itu hewan atau manusia atau apapun gitu ya, itu bisa terkena mutasi kalau ada radiasi, ya. Tanaman juga bisa kena mutasi kalau ada radiasi. All cell, ya, tadi ada kemungkinan bisa terpapar, ya, energi dari radiasi ini. Oke, nah, contohnya ini radiasi sinar kosmik, ya, atau nuklida yang teraktivasi. Ini ada tritium, berilium, karbon 14, ya, natrium 22. Biasanya natrium itu 21, ya. Oke, atau sunlight, ya, dari apa? UV, sinar UV, ya. Makanya kok kalau kosmetik jualannya itu ya untuk memproteksi dari sinar UV. Ya, sinar UV itu sendiri dibutuhkan oleh tubuh untuk apa? Nah, sekarang ya, ini ada elektromagnetik, misalkan dari sinar gamma, ya, sinar X, ultraviolet, atau IR, ya, infrared. Ya, makanya kalau apa tuh anak-anak mainan sinar ini ya, laser ya, itu juga berbahaya, ya. Jadi kalau punya adik atau punya tetangga yang mainan itu, ya, sering banget kalau di kampung-kampung, ya, di daerah saya juga ada ya, gitu, yang pakai itu terus mainan, terus sorot-sorotan pakai sinar laser, itu berbahaya. Atau partikel misalkan alfa beta, ya,
elektron, neutron, proton juga ini bisa menyebabkan mutasi. Next, tadi kan radiasi bisa sinar alfa, beta, gamma, atau sinar X ya, neutron. Ini kekuatannya ya. Jadi atau kalau sinar alfa ya sebenarnya kalau dia nggak bisa tembus tangan kita. Kalau sinar beta ya dia bisa menembus tangan kita, tapi tidak bisa menembus plate aluminium yang tipis. Ya, kalau gamma sinar X ya dia bisa menembus aluminium, tapi dia tidak bisa menembus lapisan timbal ya. Terus kalau neutron ya, neutron ini dia bisa menembus ya, baik tangan kita, aluminium atau timbal, tapi dia bisa dihalangi dengan konkrit ya, konkrit kayak tembok. Gitu. Oke. Ini tipe radiasi alfa, beta, gamma, sinar X, UV. Nah, contohnya nih ya, yang dikasih contoh sini dia. Untuk sinar UV misalkan, kenapa kok dia berbahaya? Ternyata ini adalah proses dimerisasi timin, basa timin. Ini basa timin, ya. Kalau di tubuh kita kan yang pasti ada DNA, ya. Artinya ada basa timinnya juga kan, ya. Nah, kalau kita terkena sinar UV terlalu banyak, ya, paparan sinar UV, maka sinar UV itu dia akan menyebabkan dimerisasi ya, dari ini ya karbon yang di sini ya, akan berikatan dengan nitrogen, jauh ya ke karbon di sini, ya. Karbon ke karbon sehingga terjadi dimer. Nah, nanti misalkan awalnya kayak gini ya. Kelihatan ya. Jadi misalkan ini karbon, ini metil sini ya. Ini karbon, terus ini ada metilnya, terus nanti dia terjadi dimerisasi, terus dia jadi kayak gini, deketan kayak gini. Jadi ada perubahan struktur, ya. Ada perubahan struktur dari timin, ya. Makanya kalau ada perubahan struktur, kalau ada perubahan struktur, ya nanti bisa menyebabkan kesalahan baca pada basa nukleotida dan nanti efeknya pada asam amino yang dihasilkan. Tapi ya tubuh kita ada yang namanya DNA fotoliase ya, yang dia kalau nggak salah di biosinyal ya nanti dibahas UV juga ya atau sinar juga bisa mengembalikan ya bentuk dimer ini ke bentuk asalnya, ke timin yang aslinya seperti itu. Bergantung pada konsentrasi UV-nya. Ya, makanya kalau kita meradiasi ya menggunakan sinar radiasi itu harus jelas berapa intensitas sinar yang diberikan seperti itu. Jadi tidak asal misalnya segini kok bisa menghasilkan radiasi, bisa jadi kurang atau mungkin kelebihan sehingga nanti reaksinya berbeda jauh seperti itu. Ya. Oke, ya mungkin nanti kalau kalian mau menggeluti ini radioisotop ya. Oke. Ini chemical mutagen bisa berupa basa analog, jadi basa nitrogen ya, itu ada analognya, contohnya adalah timin, ya analognya adalah 5-bromo-urasil ya. Perhatikan bedanya ya. Di sini nitrogen ya. Hidrogen, nah di sini ada karbon ya. Ini ada bromo ya. Ini ada metil, di sini ada nitrogen juga. Nah, ini kan strukturnya mirip dengan timin. Nah, ini bisa menggantikan nih posisinya ini bisa menggantikan si bisa menggantikan si timin, si bromo urasil bisa menggantikan si timin, oke ya. Nah, 5-bromo urasil ini bisa menggantikan timin, ya. Oke. Nah, kalau ada 5-bromo urasil misalkan,
ya, 5 bromourasil ini. Karena dia timin analog, ya. Timin itu pasangannya apa? Ada yang tahu? Timin itu biasanya pasangannya apa? Kalau di DNA? Timin adenin, betul. Jadi AT, ya, terus GC. Nah, seharusnya timin itu pasangannya adenin, ya, A dan T, ya, adenin timin. Tapi, ya, kalau timinnya ya diganti dengan bromourasil, ya, dia nggak berpasangan dengan T, artinya nanti pasangannya double strandnya itu bukan A, tapi malah guanin, gitu, ya, dia malah guanin. Oke. Nah itu, ya kalau pasangannya guanin, oke, berarti kan nanti ada perubahan asam amino yang dihasilkan. Nah ini nanti akan bermasalah. Oke. Lalu ada juga hydroxylating agents, ya. Contohnya adalah hidroksilamin, ya. Jadi kalau hidroksilamin, nah contohnya di bawah ini ya, reaksinya ada sitosin, ya. Dia mengalami dia bereaksi dengan hidroksilamin, maka ya ada hidroksilasinya, ya. Jadi aminnya pada ini dia akan terhidroksilasi sehingga ada terbentuk ini ya, NOH di sini. Oke. Ya. Kalau seperti itu apa? Berarti nanti ada perubahan di asam amino yang dihasilkan, ya. Atau alkylating agent, ya, alkylating agent. Contohnya adalah etil etan sulfonat atau nitrogen moster, ya. Ya, ini merupakan karsinogen, ya. Ini contoh dari bagaimana moster nitrogen ini bisa mengubah, ya, mengalkilasi si basa guanin, ya. Mengalkilasi artinya alkil kan apa? R, ya. Apa tuh namanya? Metil dan sebagainya itu, ya. Alkil, alkana. Ya, nggak hanya alkana ya. Nggak hanya alkana, nggak hanya metil, tapi alkana yang lain, ya, yang nanti kehilangan satu hidrogen, berarti nanti jadi alkil, nanti bisa masuk, ya, dan dia bereaksi dititipkan ke ini, contohnya adalah guanin di sini. Jadi alkylating agent. Nah kalau ini contohnya adalah alkylated guanin, berarti nanti akan merusak fungsi guanin ini sendiri. Yang lainnya adalah deaminating agent, ya. Deaminating agent. Deaminating agent artinya bahan-bahan, ya, senyawa yang bisa remove, mengurangi aminasi, mengurangi amin, ya, mengurangi amin, ya, mengurangi amin. Kalau ada deaminasi, maka kemungkinan akan mengubah yang awalnya C menjadi apa? Sitosin menjadi urasil. Kalau seperti itu ada pengubahan itu, berarti nanti pasangannya juga akan berubah, ya. Kalau ini jadi C jadi U misalkan, ya, nanti pasangan strandnya juga akan berubah. Contohnya adalah nitrous acid, hidroksilamin juga merupakan deaminating agent. Terus ada intercalating agent. Okay, intercalating agent ini contohnya, ya. Ada acridine orange, ethidium bromida, itu juga termasuk intercalating agent. Dia akan mengganggu replikasi, ya, rekombinasi dan repair proses. Jadi pada peristiwa repairing DNA repair, ya, DNA repair, dia akan terganggu. Ya. Ada juga dexorubicin, ya. Ya, dia akan memblok topoisomerase 2, ya, dan menghasilkan radikal bebas. Sampai sini ada ditanyakan, ya. Toxikenetik mutagen bahan kimia, ya. Jadi bahan kimia yang menjadi mutagen bagaimanapun juga kan itu harus dikeluarkan, ya kan.
Nah, itu juga ternyata melibatkan xenobiotic metabolizing enzymes, enzim-enzim yang berperan juga pada memetabolize si xenobiotik. Contohnya adalah sitokrom P450 ya, yang kita kenal kemarin pas bahas di eliminasi senyawa toksik ya. Itu kan sitokrom P450. Itu contoh dari xenobiotic metabolizing enzymes ya. Dia bisa memetabolis toksin ya, atau di sini ada chemical mutagen ya. Untuk di sini require for clearance of the drugs ya, dan seterusnya. Oke. Artinya intinya yang berkaitan dengan apa ya, memetabolisi chemical mutagen ya, itu sama juga adalah enzim-enzim yang berperan pada peristiwa eliminasi ya, proses eliminasi xenobiotik ya. Tentu saja karena chemical compound itu yang meskipun itu mutagen ya, itu juga benda asing ya, sehingga bisa digunakan untuk tadi mengeliminir si chemical mutagen. Ini ada istilah ya, chemical toxicity and carcinogenesis ya, toksisitas ya. Kalau toksisitas berarti dia bisa mengaktifasi proses metabolisme ya, atau dia menghasilkan metabolit yang metabolitnya itu elektrofilik ya. Kalau elektrofilik dia bisa menyebabkan bisa bereaksi dengan senyawa yang lain di dalam situ ya, karena dia akan cenderung menangkap elektron dari yang lain di sekelilingnya ya. Dan hasilnya nanti bisa menyebabkan kematian sel. Nah, bedanya dengan ini ya, ada yang namanya karsinogenesis juga. Karsinogenesis menyebabkan karsinogen ya. Dibedakan menjadi dua ya. Karsinogenesis itu ada yang genotoksis karsinogen, yang dia bisa mengubah materi genetik. Ada juga yang non genotoksik, artinya karsinogen yang dia tidak mengubah materi genetiknya atau tidak langsung mengubah atau merusak si materi genetiknya ya, tapi dia sama-sama karsinogen. Jadi genotoksik karsinogen, ada non genotik karsinogen ya. Oke, nah contoh jadi genotoksik ini bahan-bahan kimia yang inert ya, dan seterusnya, ini bisa dibaca ya. Tapi intinya itu ya, genotoksik bisa mengubah materi genetiknya. Kalau non genotoksik dia tidak langsung merusak DNA atau material genetik. Lalu karsinogenesis ya, ini review kembali ya. Kita mengenal ada istilah apa yang namanya ya, neoplasma. Neoplasma itu sama dengan tumor ya. Neoplasma, tumor ya, tumor atau neoplasma artinya ada sel growth yang uncontrolled growth. Jadi pertumbuhan sel yang tidak terkontrol ya, itu tumor. Nah, kita mengenal ada tumor jinak, benign, baca benign ya, benign tumor atau malignant tumor. Malignant tumor berarti tumor yang ganas ya, kita bilang tumor ganas. Oke. Nah, kalau tumor neoplasma berarti dalam arti normal. Arti normal itu maksudnya ya yang apa istilahnya, istilah untuk tumor secara biasa, secara apa itu namanya, kita tidak membedakan itu tumor jinak atau tumor ganas. Ada juga benign tumor atau tumor yang dia kita bilang tumor jinak ya, yang nggak berusak ya, nggak metastasis. Metastasis itu ini ya, apa itu namanya, peredaran sel tumornya itu masif, itu metastasis ya. Jadi bisa, kalau nggak salah nanti di slide setelahnya ada lagi ya. Kalau malignan tumor, tumornya sudah ganas, artinya dia nyerang ke bagian sel yang lain
Ya kalau benign tumor itu tumor jinak, dia pertumbuhan selnya nggak terlalu besar, tapi sama-sama tumor. Ada ternyata kalau dalam karsinogenesis ada gen-gen ya yang dia berkontribusi ya menyebabkan kanker atau berkaitan dengan kanker. Ya, ada yang namanya proto-onkogen, ya. Ada tumor suppressor gen dan DNA repair gens. Ya, jadi ada proto-onkogen, tumor suppressor gen, dan DNA repair gens. Jadi proto-onkogens itu ya sebenarnya ada pada semua organisme. Pada manusia ada, ya, pada hewan ada. Ya. Pada hewan ada proto-onkogen. Nah, ketika proto-onkogen ini distimulasi, bisa jadi oleh adanya mutagen, ya, agen yang menyebabkan mutasi, ya, maka proto-onkogen ini, sel ini akan menjadi apa? Kanker, gitu ya. Jadi tinggal di switch on aja, ya, maka dia akan jadi kanker. Jadi pada dasarnya setiap kita itu punya potensi. Ya, masalahnya tinggal kita menjaga diri dari yang bisa men-switch on proto-onkogen ini. Bisa dengan gaya hidup yang baik gitu ya. Dan seterusnya. Ada juga tumor suppressor gen. Ya, tumor suppressor gen ini kebalikan dari proto-onkogen sebenarnya ya. Atau biasanya disebut anti-onkogen kalau masalah ya, tumor suppressor gen. Jadi involved in controlling cell growth and division, ya. Bisa cell with certain alteration in tumor suppressor gen may divide in uncontrolled manner. Jadi ketika ada perubahan atau ada gangguan pada tumor suppressor gen ya, yang awalnya dia seharusnya di pembelahan sel itu dijaga, suppress gitu ya. Maka dia kalau ada gangguan maka pembelahan selnya akan menjadi-jadi, dia akan terus-menerus uncontrolled. Ya. Nah, itu tumor suppressor gen. Ada juga di DNA repair gen, ya. Ini adalah gen-gen yang tadi berfungsi sebenarnya untuk merepair DNA, bermanfaat ya untuk memperbaiki kalau ada proses cell cycle ya DNA yang salah baca atau salah ya biasanya salah baca gitu ya, terus nanti di atau apa tuh namanya terloncat ya membacanya sehingga nanti asam amino berubah ya sebelum nanti berubah asam amino ya maka di repair dulu oleh DNA. Nah, persoalannya adalah kalau terjadi mutasi pada DNA repair gen ini maka ya, kemampuan dia untuk merepair jadi berkurang dan bisa jadi dia yang akan menyebabkan mutasi. Kalau sudah terjadi mutasi, nanti efeknya bisa kanker. Begitu. Oke ya, jadi yang awalnya DNA repair itu sebagai penjaga, kayak polisi, lalu polisinya ini terkena mutasi, ya maka polisinya yang seharusnya menjaga, jadi malah menjadi penjahat di situ. Gitu ya, DNA repair gene. Di proto-onkogen, nah, ternyata sudah ada ya. When mutated, maka dia akan menjadi onkogen, ya, gen yang menyebabkan kanker. Ya, kalau onkogen berarti ada overactivity of cell growth protein. Jadi ada pertumbuhan sel yang over, ya, ditandai dengan cell growth protein yang tinggi, atau produksi dari growth factor, ya, faktor pertumbuhannya tinggi sehingga ya sel itu didesain untuk apa? Membelah terus menerus, ya. Atau production of aberrant reseptor protein, aberrant reseptor protein. Jadi ada penyimpangan, ya, penyimpangan pada reseptor proteinnya, ya. Jadi nanti salah apa ya namanya salah menangkap dan lain sebagainya. This alone does not make a cell cancerous. Ya, jadi proto-onkogen sendiri ini sebenarnya nggak akan bisa menyebabkan
kanker, tapi ketika proto-onkogen ini diaktifasi atau mengalami mutasi, ini yang akan menyebabkan kanker karena dia menjadi onkogen. Gitu. Nah, ini suppressor gen, tumor suppressor gen, ya, atau anti-onkogen. Gen that regulates a cell during cell division and replication. Ya, jadi ketika ada masalah di sini berarti uncontrollable, ya. Sel akan mengalami mutasi, ya, atau mengalami pertumbuhan sel growth yang uncontrollable. Contoh dari tumor suppressor gen ini adalah P53. Ini terkenal banget P53 pada peristiwa apoptosis, ya. Nah, pada peristiwa apoptosis di sini. Nanti bisa lihat di gambar ini ke sebelah kanan, ya. Involved in cell survival, DNA repair, apoptosis, and senescence. Jadi kalau ada gangguan pada P53 berarti ada gangguan pada sel survivalnya, DNA repairnya pada peristiwa apoptosis yang seharusnya sel itu bisa dikendalikan dengan apoptosis, ya, apoptosisnya terhenti sehingga dia akan uncontrollable growing. Nah, seperti itu. Oke. P53 is also known as guardian of genome, being able to preserve DNA integrity in response to a number of stimuli. Ya, jadi sebenarnya ya apa ya? Dia benteng-benteng ini, ya, benteng kita untuk tidak terpapar, ya, dari mutasi, ya, dan karsinogen. Oke, 4 menit lagi. Nah, ini, ya. Jadi pada kondisi normal, ya, pada kondisi normal di sini, ya, tumor suppressor genes in normal cell prevent cancer, ya. Jadi dia bisa mencegah pembelahan sel secara masif atau tidak terkendali, tumor suppressor gen. Tapi ketika si gennya ini, tumor suppressor gennya itu ada mutasi, ada perubahan, maka dia malah akan menyebabkan si selnya ini pertumbuhannya tidak terkontrol, begitu. Nah, ini metastasis, ya, yang di sebelah kiri ini, metastatik tumor. Jadi metastatik tumor itu tumor yang dia sudah masuk ke sistem pembuluh darah, ya, beredar melalui sistem pembuluh darah, terus dia menyebar ke seluruh bagian sel. Ini namanya tumornya sudah metastasis, fase metastasis. Biasanya untuk proses karsinogenesis, ya, itu kalau kita perhatikan, ya, di sini nih, ini kondisi sel normal, ya. Ini stage-nya karsinogenesis. Awalnya ini sel normal seperti ini. Nah, dari sel normal nanti kalau menjadi kanker, dia akan bentuknya bukan bentuk, ya, number-nya itu increase, jumlah itu akan lebih banyak, ya. Tapi itu akan terlihat normal. Kalau kita lihat di mikroskop, ya, jumlah selnya normal seperti itu. Seperti normal. Tapi sebenarnya dia namanya hiperplasia, ya, increase in number of cell. Tapi ketika dilihat di mikroskop, jumlahnya kayaknya biasa aja nih, normal, masih normal-normal aja. Itu dalam kondisi hiperplasia. Nah, setelah hiperplasia ada yang namanya displasia, ya, displasia, ya. Artinya apa? Bentuknya seperti nggak normal, ya, tapi ini bukan kanker, ya. Bentuknya nggak normal, tapi ini bukan kanker. Lalu, ya, nanti stage setelahnya ada yang namanya kanker itu sendiri, ya. Dia pertumbuhannya nggak terkendali dan bisa jadi dia akan menyebar tadi metastasis keluar tadi organ yang tadi kena kanker, bisa ke
seluruh organ di dalam tubuh. Ini Agent Orange ya. Ini pada perang di Vietnam ya. Di perang Vietnam, militer US itu menggunakan kalau nggak salah DDT ya, atau dioksin ya, dioksin sehingga menyebabkan kanker. Nah ini makanya kalau perang itu ya perang, meskipun perang itu harus ini dalam kutip ya, perang juga nggak manusiawi ya, tapi jangan sampai yang menyebabkan menggunakan agen-agen yang dia nanti menyebabkan mutasi pada yang terpapar oleh senjata tersebut ya. Yang sekarang sedang marak itu kan yang di Palestina dan Israel ya, meskipun kemarin gencatan senjata, tapi ternyata di Al-Aqsa misalkan ada keributan lagi. Nah, itu biasa aja ya, kayaknya orang-orang Israel seperti itu. Tapi yang ingin saya sampaikan ya, Israel kadang pernah gitu ya, beberapa kali menggunakan fosforus gas ya, untuk untuk menyerang ya lawannya. Dan ini sebenarnya nggak boleh ya, kalau dari sisi perang nggak boleh. Tapi ya itu ya istilahnya konsensus yang seharusnya dipahami oleh setiap negara ya, meskipun perang ya, harapannya nggak ada perang. Tapi ketika perang juga ada aturannya, kecuali negara-negara yang tadi yang tidak mengindahkan peraturan ya. Makanya kok negara-negara seperti Indonesia seharusnya tadi ya, alhamdulillah sudah punya respon yang positif ya untuk menghentikan peperangan di contohnya di Palestina, antara Palestina dan Israel. Ini contohnya PCDD atau dioksin, kita sudah belajar kemarin ya, dioksin DDT ya, PCDD. Sampai sini ada yang tanyakan? 242. Ada yang tanyakan? Gak ada? Oke, kalau sudah kita cukupkan sekian ya. Khawatir nanti ada perkuliahan lagi ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Next kita akan membahas kerusakan DNA, terus mekanisme of DNA repair. Ini sebenarnya sudah dibawakan mungkin ya di materi yang lain, cuman kita akan review. Makanya nanti saya akan nanya saja, jadi pelajari. Terus next, the final part is metal toxicity, di toksisitas pada logam yang intinya di biotoksikologi, biokimia toksikologi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.